Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, teman-teman ya. Ini temanya adalah kunci lolos dari cobaan. Kita tahu sendiri bahwa cobaan-cobaan yang kita alami itu berasal dari keinginan kita dan juga berasal dari si iblis. Jadi kita harus belajar gimana caranya atau kuncinya untuk lolos dari cobaan tersebut. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 10, kita baca mulai ayat 3, kita loncat ke ayat 6, ayat 7, kemudian ayat yang ke-9. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingati kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Mereka di sini adalah bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan. Kemudian kita lanjutkan di ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Kemudian di ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipanggut ular. Nah, hal-hal ini yang boleh menjadi patokan bagi kita semua saat kita mengalami yang namanya pencobaan. Kita tidak boleh melakukan atau memikirkan sesuatu yang jahat agar kita bisa lolos dari cobaan tersebut. Contohnya pada saat kita mengalami pencobaan kekurangan uang, kita tidak boleh mencuri yang namanya milik Tuhan atau perpuluhan. Ya, pada saat mungkin kita berbisnis, kemudian kita ditipu orang, kita tidak usah membalaskan hal tersebut, namun kita mendoakan. Kita mengingat di dalam firman Tuhan, saat Ishak menggali sumur lalu direbut oleh bangsa Filistin, dia tetap merelakan. Dan kita tahu juga dia menggali sumur berikutnya dan berikutnya, airnya berbual-bual. Artinya apa? Kita tidak akan dibiarkan Tuhan kekurangan apabila hati kita jaga dari kejahatan. Kita tidak patut, tidak pantas untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh lari daripada Allah. Tidak boleh lari daripada Tuhan. Karena kita tahu sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita itu adalah Tuhan. Kita harus berlari kepadanya, agar Tuhan sendiri yang mengaliri kehidupan kita dengan kekuatan-kekuatan yang berasal daripadanya. Itu suatu alasan bagi kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apabila kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau lari dari hadapan Tuhan, yang ada penderitaan demi penderitaan, problem demi problem, itu akan semakin menimpa kita.
Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan, yang memisahkan engkau dan Allahmu adalah dosamu. Karena kita tahu bukannya Tuhan itu tangannya kurang panjang untuk menolong kita. Kita tahu juga bukannya Tuhan itu tidak mendengarkan kita. Namun dosa kitalah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Untuk itu kita tidak boleh lari daripada Tuhan, tapi harus semakin melekat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kunci untuk kita lolos dari cobaan adalah kita tidak boleh bersungut-sungut di dalam proses cobaan yang kita alami. Namun kita harus selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan itu akan meringankan setiap langkah-langkah kita. Mengucap syukur kepada Tuhan akan melegakan hati kita. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuhmu. Itu artinya apa? Kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita dapat memandang Tuhan dalam segala keadaan. Kita tahu pada saat Ayub mengalami pencobaan, itu dia benar-benar bisa lolos dari pencobaan itu. Kalau kita lihat bahwa istrinya sendiri pun ikut mengutuki dia. Kita lihat dalam Ayub 2 ayatnya yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini yang dialami oleh Ayub bukan sesuatu yang ringan karena dia tidak dapat dukungan dari istrinya sendiri, dari pendampingnya dia sendiri. Bahkan menyuruh Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Namun Ayub tetap melekat kepada Tuhan, tidak lari daripada Tuhan. Dan kita tahu pada akhirnya Ayub adalah pemenang di dalam cobaan ini. Walaupun dengan banyak masalah problem yang dia alami pada saat dia dicobai, namun pada akhirnya dia menang dari cobaan tersebut. Itu tidak mudah. Apalagi yang kita alami pada saat ini tentunya tidak sesulit, tidak seberat yang dialami oleh Ayub. Kalau saya boleh bilang, sejak saya lahir sampai pada saat ini, yang saya tahu ceritanya paling berat cobaan itu adalah cobaan yang dialami oleh Ayub. Namun dia tetap bisa lolos karena dia tetap melekat kepada Tuhan. Dia tidak lari daripada Tuhan. Begitupun buat kita semuanya, anak-anak Tuhan, mari kita tetap melekat kepada Tuhan. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut, dan mari kita jauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Pikiran kita mungkin pikiran yang jahat,
kita halaukan, perasaan kita mungkin yang dibenturkan oleh segala keadaan yang membuat kita terhempit, itu kita boleh minta pertolongan ganda dari Tuhan agar kita tetap bisa lolos dari cobaan yang kita alami. Mari kita lihat juga percakapan antara Tuhan dan iblis pada saat terjadinya cobaan kepada Ayub. Kita lihat di Ayub 8, kita akan lihat di Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, inilah asal mulanya, dasarnya cobaan itu datang. Namun yang kita lihat adalah bahwa Ayub tetap menang dalam cobaan tersebut. Biar kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang kokoh, karena kita tahu cobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Tuhan sudah mengukur semuanya. Untuk itu marilah kita menang dalam cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita apabila itu datang menghampiri kita. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Biar itu menjadi kekuatan bagi kita, bekal bagi kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, kuat, kokoh, dan tetap bisa memuliakan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Amin.